Hai minasan konnichiwa, kembali lagi di channel YouTube saya Abah Kazumi Channel. Hai minasan, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya minasan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Jepang dasar. Ini bab 7 ya, atau bagian ke-7 atau part 7 ya. Hai, ini masih di buku yang sama, Mina Nihongo Ichi. Nah, kita belajar bab 7 hari ini minasan. Setelah kita belajar bab 6 kemarin, nah bagi yang belum menonton di bahasa Jepang dasar yang video sebelumnya, silahkan dilihat di ini ya, di channel saya. Itu ada part 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, hari ini rencananya saya akan buat video itu, akan saya gabung 4, 7, 8, 9, 10. Mungkin durasinya akan sedikit menjadi panjang ya minasang. Gak masalah ya minasang ya. Karena ini untuk membayar utang-utang juga gitu, utang saya kepada Minasang. Setelah sekian lama saya nggak upload video karena kemarin saya sedang sibuk-sibuknya mengurus anak saya gitu kan. Anak saya dua-duanya sakit, jadi ini apa, Kazumi ya anak saya. Kenapa channel ini Abah Kazumi gitu kan, Kazumi itu nama anak saya. Kemudian yang kedua itu ada nama anak saya itu Naoki ya, yang kedua. Nah, itu kebetulan Kazumi dan Naoki itu lagi sakit kemarin, jadi bener-bener nggak bisa buat konten sedikit pun. Nah, mulai minggu ini saya agak sedikit ada waktu lagi untuk buat konten. Hai, oke, seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Kemudian ditekan tombol like-nya, kemudian tombol share-nya ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga minasang, supaya minasang mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Hai, kita langsung masuk saja ke pembahasan. Di sini ada pola kalimat, kata benda, alat atau sarana, D, kata kerja. Nah, hari ini kita sudah mulai menggunakan partikel D. Oke ya. Ini untuk ini kata benda, alat atau sarana. Nah, ini bisa mengandung arti dengan ya. Dengan atau menggunakan ya, dengan menggunakan. Nah, di sini ada contohnya. Haside tabemas, makan dengan sumpit. Nah, di bagian ini mempelajari partikel D yang menunjukkan sarana dan cara. Nah, kalau yang ini sarana ya, makan dengan sumpit itu sarananya. Kemudian ada lagi nihongo de repoto o kakimasu. Nah, ya, kalau ini cara ya, nihongo de repoto o kakimasu. Nah, dengan menggunakan bahasa Jepang ya. Repoto kakimas, menulis laporan menggunakan bahasa Jepang. Kalau ini kan cara, atau diartikan menulis laporan dalam bahasa Jepang. Hai. Kemudian kita lanjutkan lagi, di sini ada pola kalimat yang kedua. Ada kata atau kalimat wa nani nani go de nan desu ka. Nah, kita sudah belajar ya kalau bahasa Jepang itu apa. Nah, Jepang itu nihon go itu untuk ini ya, untuk penyebutan bahasa atau kosakata gitu. Jadi kalau nihongo itu bahasa Jepang, kalau bahasa Indonesia go ya kan. Nah, kalau bahasa Inggris ya ego ya. Ego itu bahasa Inggris. Itu sudah khusus ya minasan ya. Nah, di sini ada kata atau kalimat. Nah, kata atau kalimatnya tidak dirubah ya minasang ya. Baik itu bahasa Jepang atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa apapun itu, ini tidak dirubah dulu. Nah, karena kita bertanya, ini itu bahasa ininya apa gitu. Contoh, terima kasih itu bahasa Jepangnya apa sih gitu. Karena kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu, ya enggak? Nah, di sini ada kata atau kalimat wa nani nani go de nan desu ka, apa gitu. Hai. Nah, ini pertanyaan ini digunakan ketika menanyakan bagaimana cara mengatakan arti kata atau kalimat dalam bahasa lain. Contoh, di sini nomor 3 ada arigato wa eigo de nan desu ka. Arigato wa eigo de nan desu ka. Bahasa Inggris ya, apa bahasa Inggris dari arigato? Ya, arigatonya tidak diterjemahkan karena itu yang ditanyakan.
Hai. Apa bahasa Inggris dari arigato? Thank you des, ya kan. Jawabannya thank you aja udah, karena itu yang ditanyakan. Bahasa Inggrisnya arigato, ya thank you, kayak gitu. Kemudian contoh yang kedua, ini dibalik. Thank you ya thank you aja gitu kan. Thank you wa nihongo de nan desu ka? Thank you bahasa Jepangnya apa? Arigato des. Kayak gitu. Arigato. Hai. Seperti itu. Misalnya ada yang lain. Arigato wa jawago de nan desu ka? Arigato bahasa Jawanya apa? Matur suwun des gitu. Nah, bisa sensei mengatakan seperti itu? Bebas. Ya, bisa. Karena apa? Kan yang ditanyakan itu. Arigato itu bahasa Jawanya apa sih? Ya udah kita jawab aja pakai bahasa Jawa. Atur suwun des. Seperti itu minasang. Hai, kemudian di sini ada yang ketiga itu ada kata benda orang ni. Kata benda agemas. Agemas itu memberikan. Ya, agemas dan lain-lain. Ada agemas, moraimas dan kuremas ya. Ada osiemas, kasimas, ya kan? Nah, ini kata benda yang pertamanya atau orang yang pertama di sini kan kata benda satu orang ni, kata benda o. Kalau kata benda o-nya itu objek, ya. Kemudian kata benda orang yang ada ni-nya itu adalah tujuan, ya, tujuan atau sasaran. Di sini ada penjelasan kata kerja agemas, kasimas, osiemas, dan lain-lainnya menunjukkan arti yang memberi barang atau informasi. Jadi kita yang memberikan, gitu. Atau orang lain memberikan kepada orang lain. Pakainya agemas, ya bisa kasimas juga memberi pinjam kan. Osiemas mengajarkan, gitu. Jadi kita memberikan atau orang lain memberikan kepada orang lain, kayak gitu. Dan memerlukan lawan yang diberikan barang atau informasi. Nah, kata benda satu orang tersebut dibubuhkan dengan partikel ni, ya, untuk sasarannya dibubuhkan dengan partikel ni. Contohnya, nah ini watasiwanya kenapa di dalam kurung ini boleh disebutkan atau tidak? Ketika diri pribadi yang menyebutkan atau yang menyatakan itu watasinya itu tidak usah diikutkan pun gak masalah. Jadi langsung Kimura sang ni hanao agemasta. Kimura sang ni hanao agemasta. Nah, Kimura sang ni hanao agemasta, memberikan bunga, ya sudah memberikan bunga kepada saudara Kimura. Ya. Seperti itu. Jadi ni di sini mengandung arti kepada atau sasaran. Contoh yang lain, isang ni hong o kasimasta. Isang ni hong o kasimasta. Meminjamkan, ya, meminjamkan buku kepada saudari Li, ya, saudara Li. Dan yang berikutnya, Yamada sang ni eigo o osiemas, ya, mengajarkan bahasa Inggris kepada saudara Yamada. Jadi ingat, kalau misalnya pembicaranya watashi wa-nya itu boleh diikutkan, boleh tidak. Hai, seperti itu minasang. Nah, kemudian di yang pola yang keempat di sini ada moraimas. Kalau moraimas itu artinya menerima, ya. Nah, ini menerima barang atau jadi yang digunakan kata kerjanya itu apa? Menerima barang atau informasi. Contoh moraimas, karimas, naraimas. Ya, naraimas itu belajar, karimas itu meminjam. Berarti kita yang menerima atau orang lain yang menerima dari orang lain. Hai. Itu pakai moraimas. Nah, kalau yang ni di sini bedanya, kalau tadi yang di agemas itu ni-nya itu tujuan. Kalau yang ni di sini di moraimas, ingat ni di moraimas itu adalah dari, ya, dari, bukan kepada. Tapi kalau ni di sini itu dari. Contoh di sini ada. Jadi sebelum ke contoh nih, pola kalimatnya itu kata benda satu orang nih, kata benda o moraimas. Nah, kata benda o itu objeknya, apa yang diberikan, ya, apa yang diterima, ya, karena moraimas. Kemudian kata benda satu orang nih. Nah, ini adalah pelakunya atau pemberinya, ya, yang disebutkan pemberinya atau kita menerima dari siapa. Contohnya di sini ada Yamada sang ni hanao moraimasta. Saya mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Ketika kita menceritakan, ya, tentang diri kita yang menerimanya, boleh kita watashinya itu tidak diucapkan. Kecuali kalau misalnya yang menerima itu orang lain,
Misalnya saudara Udin mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Jadi gimana? Udin sangwa Yamada sangni hanao moraimasta. Seperti itu. Ya. Jadi di sini partikel ni-nya untuk moraimas itu artinya dari. Contoh yang lain, Karina sangni CDO karimasta, meminjam CD dari Karina. Kemudian ada lagi, Wan sangni chugo kugo o naraimas, belajar bahasa Tionghoa atau bahasa Jepang, bahasa Cina dari saudara Wang. Hai, paham ya? Kalau agemas itu ni-nya kepada, kalau moraimas itu partikel ni-nya artinya dari. Hai, jangan tertukar minasang. Hai, kemudian ini perhatikan pola kalimat ini. Partikel kara juga dapat digunakan sebagai pengganti ni, ya. Jadi kan tadi kalau ni di moraimas itu kan artinya dari ya, maka boleh pakai kara yang artinya dari juga. Terutama jika lawannya bukan orang melainkan organisasi seperti perusahaan atau sekolah dan sebagainya, dan sebagainya. Bukan nih yang digunakan melainkan kara. Contohnya Yamada sang kara hanao moraimasta. Yamada sang ni hanao moraimasta, itu sama ya. Ya, mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Nah, ketika dari organisasi atau perusahaan atau lainnya itu pakai kara. Contohnya Ginko kara okaneo karimasta. Ginko kara okaneo karimasta. Saya meminjam uang dari bank. Nah, kedua-duanya mengandung arti dari, bisa ni, bisa kara. Hai. Kemudian ada lagi di bagian pola yang berikutnya. Di sini ada mo nani masta. Untuk ini untuk menyatakan pekerjaan yang sudah selesai ya. Kata kerja masta bermaksud bahwa perbuatan telah diselesaikan saat ini. Mo mempunyai arti sudah dan digunakan dengan kombinasi kata kerja masta. Jadi mo-nya sendiri pun sudah mengandung arti sudah, ditambah masta itu kombinasi untuk menunjukkan bahwa telah selesai atau sudah lampau. Jawaban untuk pertanyaan mengenai apakah perbuatannya telah diselesaikan atau belum yaitu pakai mo mastaka. Ya, untuk pertanyaannya mo mastaka jawabannya ketika positif pakai hai mo masta, gitu kan. Sedangkan jika belum iye kemudian te imaseng atau iye madades. Kalau madades itu belum ya, atau iye maseng desta ya. Kita lihat di contohnya. Mo nimotsu o okurimastaka, apakah barang sudah dikirim? Untuk jawaban hai mo okurimasta atau hai okurimasta, ya sudah dikirim. Kemudian kalau misalnya negatif, iye mada okutte imasen, belum dikirim, atau iye mada des, keduanya boleh. Hai, sama-sama penyangkalan ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada menghilangkan partikel. Dalam kalimat percakapan ketika kaiwa itu jika sudah dapat memahami arti dari hubungan sebelum dan sesudahnya, maka partikel sering dihilangkan. Contohnya partikel wa dan o. Di sini ada kono supung steki desne gitu. Bisa digunakan wa-nya boleh nggak? Boleh. Kono supung wa steki desne. Justru di sini itu kita belajar untuk menghilangkan gitu. Kono supung steki desne. Sendok ini bagus ya. Nah, itu partikel wa-nya tidak digunakan. Kemudian kohi o mo ippai ikaga desu ka? Nah, atau kohi mo ippai ikaga desu ka? Nah, bagaimana kalau secangkir lagi? Ini nanti akan dipelajari di bab 8 ya. Bab berikutnya ya minasang ya. Hai, seperti itu. Harap diingat ada beberapa partikel yang tidak bisa dihilangkan. Nanti di pelajaran berikutnya akan diajarkan. Hai. Oke. Kita lanjut ke bab 8 ya minasang ya, setelah yang satu ini. Hai minasang. Sesuai janji saya kita lanjutkan ke bab berikutnya ya. Nah, ini bab 8. Kita langsung ke bab 8. Kok ini langsung ke 22 sih? Aduh. Komen saya. Hai, ke bab 8. Ya, tadi udah bab 7, dilanjut ke bab 8. Komen saya minasang. Ini kalau misalnya kebijit itu suka kayak gini nih, loncat-loncat ya enggak?
Hai. Nah, di bab 8 itu kita sudah mulai belajar kata sifat ya, minasang ya. Kata sifat di bab 8 itu kita belajar kata sifat. Nah, di bahasa Jepang itu perlu diketahui ada namanya kata sifat i dan kata sifat na. Apa perbedaannya? Nanti kita lihat sama-sama ya, minasang ya. Hai, jadi dalam bahasa Jepang itu kata sifat itu terbagi dua kelompok minasang. Ada kata sifat i dan kata sifat na. Ya, kata sifat i itu yang berakhiran i. Kalau kata sifat na itu yang berakhiran na, kayak gitu. Ya, cuma untuk penggunaannya bagaimana saya apakah berbeda atau sama saja? Untuk penggunaannya sama saja, cuma aturan menggunakannya gitu. Dalam sebuah kalimat itu berbeda. Ya, ada perbedaan cara penggunaannya. Hai, nah kita lihat dulu di sini ini bab 8 ya. Hai, kata sifat itu berfungsi sebagai predikat dan menunjukkan kondisi kata benda dalam kalimat kata benda wa kata sifat des, atau digunakan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Dalam bahasa Jepang terdapat dua jenis kata sifat, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Lalu perubahan bentuknya berbeda. Nah, yang berbeda itu perubahan bentuknya. Ya, perubahan bentuk dan cara penggunaan di dalam kalimat. Ya, minasang ya. Untuk cara penggunaan secara umum sih sama saja ya, seperti di pola kalimat kata benda wa, kata sifat des gitu. Nah, kita lihat dulu kalau di sini di nomor 2 ya ada kata benda wa, kata sifat des. Ini untuk na dan untuk i. Ya, untuk kata sifat na-nya dihilangkan jika bertemu dengan des. Jadi kata benda wa, kata sifat na-nya dihilangkan karena kan berakhiran na, ditutup langsung dengan des. Nah, untuk kata sifat i, kata benda wa, kata sifat i-nya tetap atau tetap diikutkan. Langsung ditambah des. Hai, di sini ada keterangan kalimat adjektifal positif waktu non lampau diakhiri dengan des. Jadi kata sifat itu untuk non lampau diakhiri dengan des. Des menunjukkan sikap yang hormat terhadap pendengar. Kata sifat na disambung dengan des itu tanpa na atau na-nya dihilangkan. Sedangkan kata sifat i disambung dengan des dalam bentuk yang sama. Jadi secara utuh i-nya pun diikutkan ya, dibawa seperti itu. Contohnya di sini ada Wato sensei wa singsetsu desu. Wato sensei wa singsetsu desu. Nah, kata singsetsu itu adalah kata sifat na, harusnya singsetsu na. Karena di sini bertemu dengan des, jadi wato sensei wa singsetsu desu. Jadi na-nya tidak diikutkan. Kemudian ada Fuji-san wa takai desu. Nah, takai itu kata sifat i. Di sini i-nya apakah dihilangkan? Tidak, jadi tetap ikut ya, tetap ada. Jadi Fuji sangwa takai des, gunung Fuji tinggi, seperti itu minasang. Nah, untuk penggunaannya jika negatif bagaimana? Untuk kata sifat na, karena diakhiri dengan des ya tadi ya, na-nya dihilangkan. Nah, untuk negatifnya sama seperti kata benda untuk kata sifat na ya. Des diganti jadi ja arimaseng atau dewa arimaseng. Ini untuk negatif non lampau. Ya. Oke, ini di keterangannya pun negatif waktu non lampau dari kata sifatna dibuat dengan dibubuhkan ja atau dewa arimaseng pada bentuk na dari kata sifatna. Ya. Contohnya asoko wa shijuka ja arimaseng. Di sana tidak sunyi. Untuk kata sifat i bagaimana kalau misalnya bentuk negatif bukan ja arimaseng tapi ini khusus. Dilihat kata sifat i yang akhiran i-nya itu dicoret, dihilangkan, diganti dengan kunai. Nah, untuk negatif waktu non lampau dari kata sifat i dibuat dengan dibubuhkan kunai des pada bentuk yang dihilangkan i-nya di bagian akhir dari kata sifat i. Contohnya kono hong wa omoshiro kunai des. Kan dari kata omoshiroi. Omoshiroi i-nya dihilangkan jadi omoshiro kunai des. Nah, perhatian negatif untuk i. Nah, untuk i itu jadi yokunai. Hati-hati ya. Untuk i itu jadi yokunai. Oke, untuk perubahan bentuknya bisa dilihat di sini. Positif waktu non lampau. Singsetsu des untuk kata sifat na.
kata sifat i takai des. Nah, i-nya tetap ikut. Kemudian untuk negatif waktu non lampau singset suja arimaseng. Nah, untuk kata sifat i-nya taka kunai des. Seperti ini. Hati-hati ya. Banyak yang salah dalam perubahan ini. Hai. Ini harus diperhatikan minasan. Kemudian di nomor 4 ada cara membuat kalimat tanya dari kalimat adjektifal sama seperti kalimat nominal. Lihat pelajaran 1 dan kalimat verbal. Lihat pelajaran 4. Untuk jawabannya digunakan kata sifat dan tidak dapat menjawab dengan menggunakan sodes atau chigaimasu. Contohnya, baking wa samui desu. Baking wa ya packing ya. Packing wa samui desu ka? Ya, apakah Beijing dingin? Nah, ini untuk bertanya ya. Packing wa samui desu ka? Nah, ketika menjawabnya positif, hai samui desu, iya dingin. Nah, diulangi dengan kata sifatnya kembali. Nah, ketika negatif bagaimana? Di sini ada contoh nara koeng wa nigiyaka desu ka? Apakah taman nara ramai? Nah, tidak ramai. Jadi bagaimana? Iye nigiyaka ja arimasen. Nah, untuk negatif. Hai. Harap diperhatikan tidak dapat menjawab dengan menggunakan sodes atau chigaimasu. Hai. Jadi harus seperti ini minasang ya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada kata sifat na, kata benda, kemudian kata sifat i, kata benda. Jika kata sifat menerangkan kata benda, kata sifat diletakkan di depan kata benda. Kata sifat na menerangkan kata benda dengan bentuk diikuti na, jadi na-nya tetap utuh untuk kata sifat na. Untuk kata sifat i bagaimana? I-nya pun sama. Contohnya, wato sensei wa shinsetsuna sensei desu. Bapak Wat adalah guru yang baik hati. Ini na-nya tetap utuh ya. Gomeng. Bentar. Na-nya tetap utuh. Shinsetsuna sensei desu. Karena di belakangnya ada kata benda. Jadi tetap diikutkan. Kemudian untuk kata sifat i bagaimana? Fuji sangwa takayama desu. I-nya tetap ikut juga sama ya. Hai. Jadi ketika kata sifat bertemu dengan kata benda, na-nya tidak dihilangkan, i pun tidak dihilangkan. Hai. Nah, ini mengandung arti apa? Kayak tadi shinsetsuna sensei, jadi sensei yang baik. Nah, kemudian takayama, gunung yang tinggi. Nah, ada kata yang ya, yang harap diperhatikan. Karena ini kata sifatnya ini menerangkan atau saya biasanya sebut M. Kalau yama-nya yang diterangkan. Jadi ketika diterjemahkan jadi dibalik, ini gunungnya yang diterangkan, tingginya yang menerangkan. Seperti ini minasang. Ada MD jadi DM ya ketika diterjemahkan. Kemudian ada nani ga. Ini untuk menyambungkan kalimat yang menyatakan sebelum dan sesudah secara paradok ya. Dalam kalimat adjektif yang subjeknya sama, hal yang bernilai positif oleh si pembicara diletakkan di bagian depan, maka hal yang negatif di bagian belakangnya atau sebaliknya. Jika hal yang bernegatif oleh si pembicara diletakkan di depan, maka hal positif di bagian belakang. Jadi ini kebalikan minasang. Contohnya, Nihon no tabemono wa oishii desu ga takai desu. Ga di sini artinya tapi ya. Nihon no tabemono makanan Jepang oishii desu ya, enak, ada ga tapi takai desu tapi mahal, enak tapi mahal ya. Ini jadi sesuatu yang kebalikannya ya minasang ya, berlawanan. Hai, kemudian ada totemo dan amari. Kalau totemo itu untuk yang positif ya, mengandung arti sangat, dan kemudian amari itu untuk kalimat negatif mengandung arti tidak begitu. Contohnya di sini packing wa totemo samui desu. Ini kan positif ya, di belakangnya samui desu positif ya. Nah, di sininya ada totemo itu sangat, berarti sangat dingin. Beijing sangat dingin. Kemudian untuk yang lain, Korewa totemo yumeina eiga desu. Ini film yang sangat terkenal. Kemudian ada
Sang haywa amari samukunai des. Nah, ketika pakai amari di belakangnya itu bentuk negatif. Artinya tidak begitu. Jadi kalau ini sang haywa amari samukunai des. Kan samukunai itu tidak dingin ya. Ditambah amari itu kan tidak begitu. Jadi tidak begitu dingin gitu ya. Bukan tidak begitu tidak dingin, tapi tidak begitu dingin ya minasan. Jadi tidak selalu harus diartikan semuanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada amari di belakangnya itu bentuk nai ya atau bentuk negatif. Bentuk negatif. Namun artinya menjadi tidak begitu apa kayak gitu. Contoh yang lain, Sakura daigaku wa amari umena daigaku jari maseng. Universitas Sakura adalah universitas yang tidak begitu terkenal. Kemudian ada kata benda wa do desu ka. Nah, untuk menanyakan citra, pendapat, dan kesan mengenai hal yang dialami atau tempat yang telah dikunjungi atau orang yang pernah dijumpai dan lain-lain. Ini untuk benda ya, siapa saja, bisa orang, bisa tempat, bisa benda yang lainnya. Contohnya Nihon no seikatsu wa do desu ka, bagaimana kehidupan di Jepang. Yang ditanyakan itu Nihon no seikatsu, kehidupan Jepang, itu do desu ka, bagaimana kehidupan di Jepang. Tanoshi desu, senang atau menyenangkan. Kemudian yang nomor 7 ada kata benda 1 wa donna, kata benda 2 deska. Nah, ada donna itu adalah kalimat tanya untuk menanyakan keadaan atau sifat orang dan benda. Bisa orang, bisa benda. Kemudian digunakan untuk menerangkan kata benda. Contohnya narawa. Nah, ini yang ditanyakan naranya ya. Narawa, nara itu nama apa? Nama kota. Dari di sini kota itu apa? Machi ya. Karena yang mau ditanyakan apa? Nara kota bagaimana. Jadi nara wa donna machi desu ka gitu. Donna machi desu ka, kota yang bagaimana. Donna machi itu kota yang bagaimana. Nara kota yang bagaimana gitu. Furui machi desu. Furui itu usang ya, kuno gitu. Jadi ya kota tua lah kasarnya. Furui machi desu, kota yang lama atau kota tua seperti itu. Tapi kata furui itu tidak boleh untuk orang. Harap diingat, tidak boleh untuk manusia. Kata furui itu tidak bisa untuk manusia. Kemudian ada so desne, ini untuk penggunaan so desne. Kalau so desne itu pada pelajaran 5 yang telah dipelajari itu so desne yang menyatakan persetujuan atau perasaan yang sama. Pada pelajaran ini terdapat so desne menunjukkan sikap dari lawan bicaranya yang sedang berpikir seperti pada percakapan 16. Contohnya di sini ada oshigoto wa do desu ka. Nah, oshigoto wa do desu ka, pekerjaan bagaimana? So desne, ya gimana ya gitu. Nah, kayak yang lagi mikir gitu ya. So desne, isogashi desu nga. Nah, isogashi desu ka, sibuk sih tapi omoshiroi desu, tapi menyenangkan atau menarik. Seperti itu desne. Di bab 8 nanti kita lanjut di bab 9 setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Minasan, kita lanjutkan di bab berikutnya, bab 9 ya minasan ya. Di bab 9 ini kita akan belajar tentang ini ya, ada arimas, wakarimas gitu, ada, mengerti gitu, suka, tidak suka, pandai, tidak pandai. Nah, seperti itu minasan. Ya. Nah, ini sudah mulai ini ya, berkembang lagi setelah kita belajar tadi di bab 8 itu ada kata sifat. Nah, kata sifat. Nah, di sini kita mulai menggunakan kata sifatnya itu tentang suka, tidak suka, pandai, tidak pandai, mengerti atau ada gitu ya. Jadi menceritakan keberadaan, mengerti atau tidaknya seperti itu minasan dan lain-lain. Oke, di pola yang pertama di sini ada kata benda ga arimas atau wakarimas. Ya, arimas atau wakarimas. Arimas secara harfiah itu diartikannya itu dari kata aru atau ada ya. Ada artinya ada. Nah, untuk wakarimas itu mengerti ya, mengerti. Kemudian ada suki, kirai, joju, dan heta. Nah, di depannya itu ada kata benda. Nah, ada partikel ga ya.
partikel ga itu di sini lebih menekankan ke bendanya gitu minasang. Kalau yang tadi kan contohnya kayak gini, misalnya Udin sangwa hansamu des gitu, saudara Udin itu tampan, ya tampan apanya gitu ya enggak, tampan apanya, sikapnya, wajahnya, atau cara bicaranya yang tampan, kita itu enggak jelas. Nah ketika pakai ga itu langsung ke titiknya langsung, misalnya kayak gini, kau ga hansamu des gitu, kau ga hansamu des, itu lebih langsung ke intinya gitu, wajahnya tampan. Nah sekarang kita tidak berbicara tentang ketampanan seseorang, tapi kita langsung ke, ya sama, ini intinya juga ya, kita suka apa langsung ke intinya, tidak suka apa langsung ke intinya, kemudian paham apanya gitu, kemudian pandai apanya, tidak pandai apa, kayak gitu. Nah, contohnya kita lihat di sini ada watashi wa Italia Ryoriga sukides. Saya suka masakan Italia. Ini kan. Nah, ini kan langsung jelas ya. Italia Riori. Ya, masakan Italia langsung disebutkan. Jadi ini lebih jelas, langsung ke intinya kayak gitu. Contoh yang lain, watashi wa nihongo ga wakarimasu. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Mengerti ya. Mengerti apa? Saya mengerti. Mengerti apa? Bahasa Jepang. Nah, langsung ke intinya. Kemudian lagi yang lain. Watashi wa kuruma ga arimasu. Saya mempunyai mobil. Ya, kalau tadi kan saya artikan arimasu itu dari kata aru ya, artinya ada. Nah, saya ada mobil berarti saya punya mobil. Seperti itu minasang. Ya ada apa? Ada mobil. Langsung ke intinya seperti itu minasang. Hai. Kemudian yang kedua di sini ada donna, kata benda. Nah tadi ya di bab 8 pun ada donna, dilanjut dengan kata benda, donna hito, donna machi, ya kan, kota yang bagaimana, orang yang bagaimana. Nah, ini langsung di ini ya kita pelajari di sini, sama seperti di bab 8. Namun selain cara menjawab yang telah dipelajari pada bab 8 tadi, dapat dijawab juga dengan memberikan nama secara konkret gitu ya. Contohnya, donna sport suga suki desu ka? Kamu suka ya. Kamu suka olahraga yang bagaimana? Donna sport suga suki desu ka? Ya, suka olahraga apa gitu ya. Sakaga suki desu, langsung dijawab bendanya saja gitu. Sakaga suki desu. Hai. Ya, langsung ke intinya gitu minasang ya. Kemudian di sini ada pemakaian yoku, daitai, takusang, sukoshi, amari, sama zengzeng. Kalau yoku itu digunakan dengan kalimat positif. Contohnya kalau misalnya yoku wakarimasu gitu. Yoku wakarimasu. Kemudian daitai wakarimasu, sukoshi wakarimasu. Nah, kalau kata keterangan kuantitas ya. Nah, ini untuk tingkat. Untuk kuantitas pakainya takusang, sukoshi, ini kan kuantitas banyak atau tidaknya. Kalau ini tingkatan ya. Yoku, daitai, sukoshi. Kalau yoku itu sering, daitai itu rata-rata ya. Rata-rata atau kadang-kadang gitu kan daitai itu. Jadi benar-benar di tengah gitu. Kalau sukoshi itu sedikit di bawah gitu. Nah, kalau takusang itu ini untuk kuantitas. Sukoshi itu karena untuk kuantitas bisa, untuk tingkatan bisa juga. Jadi bisa di sini, bisa di keduanya. Ini untuk kuantitas. Kemudian untuk kalimat negatif ada amari, ada zengzeng. Kalau amari itu sedikit ya minasang ya, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Jadi kalau zengzeng itu benar-benar tidak gitu. Nah, kalau misalnya saya gambarkan, ini keduanya bisa ya, tingkat bisa, kuantitas bisa. Kalau misalnya saya gambarkan di sini antara tingkatan yoku, wakarimas, daitai sama sukoshi. Kemudian ada takusang, sukoshi, amari. Nah, ini itu yoku di atas atau takusang. Kemudian daitai di sini. Kemudian ada sukoshi di sini. Nah, kita garisin. Kenapa saya garis bawahi? Supaya minasang jelas ya. Kemudian di sini ada lagi amari. Nah, amari.
Kalau amari itu sama tingkatannya seperti sukosi. Nah, di sini. Nah, kalau yang bawah, paling bawah yang garis bawah ini apa? Ini zeng zeng minasang. Ya, ini zeng zeng. Jadi untuk sukosi dan amari itu sama tingkatannya. Ini sukosi, sukosi. Ini amari. Nah, ini tingkatannya sama di sini. Ya, kalau yang bawah itu zeng zeng. Hai, zeng zeng ya. Nah, ini yang bawah, paling bawah. Jadi benar-benar tidak gitu. Nah, kalau yang ini daitai gitu kan, ini yang tengah ini daitai. Kalau ini yoku ataupun takusang, jadi lebih banyak, lebih tinggi. Hai, seperti itu kalau saya gambarkan. Hai, namun perbedaannya kalau sukosi sama amari itu kan dia, kalau sukosi itu di akhirnya itu positif, kalau amari itu di akhirnya negatif. Hai, seperti itu. Des. Contoh, Eigoga yoku wakarimas, mengerti bahasa Inggris dengan baik. Kemudian ada Eigoga sukoshi wakarimas, mengerti bahasa Inggris sedikit. Eigoga amari wakarimasen. Nah, 6 dan 7 itu artinya sama ya. Eigoga sukoshi wakarimas, mengerti bahasa Inggris sedikit ya, sedikit. Kemudian Eigoga amari wakarimasen, tidak begitu mengerti bahasa Inggris, berarti mengertinya hanya sedikit ya enggak. Jadi 6 dan 7 itu artinya sama. Makanya tadi saya gambarkan tingkatnya sama. Kemudian ada okanega takusang arimas, uangnya ada banyak, ini untuk kuantitas banyak atau tidak ya kan. Kemudian okanega zeng zeng arimas, uang tidak ada sama sekali, benar-benar kosong. Nah, perhatian untuk sukoshi, zeng zeng dan amari juga dapat menerangkan kata sifat. Contohnya, koko wa sukoshi samui des, di sini sedikit dingin. Nah, atau ano egawa zeng zeng omoshiro kunai des. Ano egawa zeng zeng omoshiro kunai desu. Film itu tidak menarik sama sekali. Hai, seperti itu minasang. Kemudian ada kara, seperti yang kita ketahui kara itu dari ya. Nah, hal yang dinyatakan di depan kara merupakan alasan dari kalimat yang dinyatakan di belakangnya. Kalau ini bukan dari ya, artinya ini karena di depannya itu ada apa? Ada alasan ya. Hati-hati jangan tertukar antara kara dan dari ya, kara yang artinya dari dengan kara yang artinya karena. Kalau yang ini artinya karena. Contohnya simbung ga arimasen kara ya, simbung kok simbung jikang ya, gomeng. Jika nggak arimasen kara simbung yomimasen. Jadi kebalik-balik gomenasai minasang. Karena tidak ada waktu tidak membaca surat kabar. Nah, ini artinya karena ya. Jika nggak arimasen kara simbung yomimasen. Kalau misalnya yang lain gimana? Kalau karena tidak punya uang tidak membeli mobil, jadi gimana? Okane ga arimasen kara kuruma kaimasen, kayak gitu. Ini digunakan juga untuk menyatakan sesuatu hal atau alasan dengan memasukkan kara. Contohnya, mai asa simbung yomimasu ka, apakah setiap pagi membaca surat kabar ya. Ye yomimasen jika enggak arimasen kara. Jadi bisa posisinya itu bisa di belakang atau di depan. Kalau tadi kan jika enggak arimasen kara simbung yomimasen. Nah, ini di apa? Tadi jawabannya dulu ye yomimasen. Nah, alasannya baru di belakang. Ini pun enggak masalah ya. Jadi alasannya di belakang. Tidak membaca karena tidak ada waktu. Seperti itu. Hai. Oke, kemudian ada doste. Doste itu kenapa? Ya, ini adalah kata tanya untuk menanyakan alasan. Artinya kenapa? Pada akhir kalimat dibubuhkan kara untuk menyatakan alasannya. Hai. Contohnya doste asa simbung yomimasen ka, kenapa tidak membaca surat kabar ya di pagi hari ya. Jika enggak arimasen kara karena tidak ada waktu atau sebab tidak ada waktu. Nah, ingat ya, kara di sini itu artinya karena, bukan dari. Kemudian jika menanyakan alasan yang dikatakan oleh lawan bicara dapat mengatakan doste desu ka ya. Tidak menanyakan kata-kata yang dikatakan oleh lawan bicara. Contohnya kyo wa hayaku kaerimasu, hari ini saya cepat pulang gitu. Nah, si A itu menyebut bilang seperti itu. Kita nanya doste desu ka, kenapa gitu.
Terus dijawab lagi kan, kodomo no tanjobi desu kara, karena atau sebab hari ulang tahun anak. Hai. Oke, seperti itu des untuk bab 9. Nanti kita lanjut di bab 10. Oke, setelah pesan-pesan berikut ini. Hai. Hai, minasang, kita lanjutkan di bab 10 ya. Bab 10 itu kita akan belajar tentang keberadaan benda atau orang. Nah, di sini ada kata arimas dan imas yang artinya itu sama ada ya. Ada. Namun harap diperhatikan dengan jangan sampai tertukar. Untuk arimas sendiri itu untuk benda ya, seperti kursi, meja, misalnya jam dan sebagainya. Kemudian untuk imas itu untuk benda hidup atau makhluk hidup seperti manusia, hewan, itu pakainya imas. Hai. Nah, di sini ada penjelasan arimas dan imas menyatakan keberadaan benda atau orang. Kalimat ini adalah kalimat yang menggambarkan secara langsung untuk menyampaikan keberadaan benda atau orang. Maka digunakan untuk menyatakan kata benda dengan membubuhkan partikel ga. Nah, ingat partikelnya ga ya. Contoh, nah kalau arimas itu digunakan untuk menyatakan keberadaan benda atau tumbuhan dan lain-lainnya yang tidak bergerak dengan sendirinya. Contohnya, komputer ga arimas, ada komputer. Sakura ga arimas, ada sakura. Koen ga arimas, ada taman. Nah, ini untuk benda yang tidak bergerak atau benda mati ya, minasang ya, arimas itu. Nah, untuk imas itu digunakan untuk benda atau orang yang bergerak dengan sendirinya. Contohnya, otoko no hito ga imas, ada orang laki-laki. Kemudian ada inu ga imas, ada anjing. Ya, hai, bilang anjingnya jangan ngotot ya. Ya, jangan ngegas bilang anjingnya. Hati-hati ya minasang ya, kadang kita itu suka salah ya, terutama saya pun sama. Anjing itu ini ya, nama binatang ya. Tapi ya kadang dijadikan untuk umpatan juga, padahal sebetulnya itu apa namanya? Ya nama hewan gitu. Bukan untuk umpatan. Hai. Nah, tadi setelah kita belajar ini untuk menyatakan keberadaan, kita belajar menunjuk ya, ada di mana? Ya, ada di suatu tempat gitu ya. Di sini ada tempat nih, kata benda ga arimas atau imas. Nah, kenapa harus nih? Ini tidak ada kegiatan. Ya, karena hanya menunjukkan keberadaan saja di tempat di mana gitu kan. Partikel ni itu artinya di, namun harap diperhatikan nanti akan ada di juga namun ada kegiatannya. Ya, artinya di juga tapi ada kegiatan. Kalau ini ni atau di ya, di menunjukkan tempat saja, tidak ada kegiatan. Contoh di sini ada dengan menggunakan penjelasannya dulu ya. Dengan menggunakan pola kalimat ini menyatakan keberadaan benda atau orang di suatu tempat. Gitu. Contohnya nomor 1, tempat untuk keberadaan benda atau orang dinyatakan dengan partikel ni. Contoh, watashi no heya ni, watashi no heya di kamar ya. Ni sukue ga arimas. Nah, ada kegiatan nggak ada, hanya menunjukkan ada meja di kamar. Nggak ada kegiatan belajar atau apa. Nah, karena kalau untuk ada kegiatan itu di-nya partikelnya bukan nih, nanti akan dipelajari ya. Atau sudah dipelajari belum ya di bab sebelumnya yang pakai partikel D? Oh, sudah ya. Sudah ya. Partikel D untuk TKP. Kalau ni itu tidak ada kegiatan. Hai. Kemudian ada kata tanya nani, digunakan untuk menanyakan benda atau orang yang berada, dan kata dare digunakan untuk menanyakan keberadaan orang gitu, langsung siapa. Contoh, chika ni nani ga arimasu ka, di lantai basement, lantai bawah ada apa? Restoran ga arimasu gitu. Nah, kemudian ada lagi uketsuke ni dare ga imasu ka, di uketsuke itu di resepsionis itu ada siapa? Kimura sangga imas, ada saudara Kimura. Jadi jangan tertukar ya, untuk benda mati tadi pakainya arimas, untuk benda hidup pakainya imas. Nah, perhatian
Tidak terbatas contoh di atas, perlu hati-hati bahwa partikel di belakang kata tanya adalah ga, ya, bukan naniwa atau darewa. Ya, pakainya ga, naniga, darega, gitu kan. Kemudian ada lagi nomor 3, kata bendawa tempat ni arimas. Nah, ini untuk menjelaskan atau menyatakan keberadaan suatu benda dari tempat ni, kata bendaga arimas, ya, yang dijadikan topik. Di belakang kata benda digunakan wa yang diletakkan di paling depan dalam kalimat. Kata benda adalah hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, yaitu si pembicara dan lawan bicara. Atau dalam kata lain, kata bendanya ini menjadi subjek atau topik pembicaraan. Contohnya, Tokyo Disneyland wa. Nah, Tokyo Disneyland ini yang menjadi subjeknya atau topik pembicaraan. Chiba Ken ni arimas, ada di Chiba. Jadi Tokyo Disneyland terletak di prefektur Chiba. Nah, kemudian ada Mira Sangwa Jimusoni Imas, saudara Miller ada di kantor. Nah, ini orangnya langsung, jadi tidak menunjukkan bendanya. Kalau tadi kan di kelas ada kursi, Kyoshitsuni Isuga Arimas, kayak gitu kan. Nah, kalau sekarang dibalik, kursi ada di kelas, Sukue wa Kyoshitsuni arimas, kayak gitu ya, jadi dibalik. Nah, ini pun sama. Kemudian ada contoh yang lain, Tokyo Disneyland wa doko ni arimas ka. Tokyo Disneyland terletak di mana, ini untuk kata tanya ya. Tokyo Disneyland wa Chiba Ken ni arimas. Tokyo Disneyland ada di Chiba. Bisa menjawab seperti itu, bisa juga Chiba Ken ni arimas, langsung saja nama tempatnya terletak di prefektur Chiba, seperti ini. Kemudian untuk kata lain tanyanya, Mira Sangwa doko ni imas ka, saudara Miller ada di mana? Jimusoni imas, gitu, ada di kantor. Ini langsung seperti ini pun gak masalah. Atau Mira Sangwa Jimusoni imas, gak masalah, seperti itu juga ya. Nih, harap diperhatikan pola kalimat ini dapat diganti dengan kata bendawa tempat des. Pelajaran 3. Untuk ini perlu hati-hati bahwa di belakang kata tanya yang menunjukkan tempat doko dan kata benda Chiba Ken tidak bukan ni. Contohnya, Tokyo Disneyland wa doko desu ka? Chiba Ken desu. Nah, ini sama seperti di pelajaran 3 ya, di bab 3. Jadi langsung aja ngomong Chiba Ken desu, kayak gitu. Hai, kemudian di yang nomor 4 di sini ada kata benda 1, benda, orang, tempat. No, kata benda 2, posisi. Contohnya, ue shita mae ushiro migi mihidari, nah, naka soto tonari chikaku aida, dan lain-lain, menunjukkan hubungan posisi antara kata benda 1 dan kata benda 2. Nah, posisinya yang dimaksud itu yang ini ya. Misalnya ada benda nih, meja, kan kita sering di atas meja ada buku, berarti di atas meja itu apa? Di atas itu kan ue, ya kan? Atas itu ue, sukue itu meja. Nah, bendanya dulu. Sukue no, posisinya apa? Ue. Atas sukue no ue, ya kan? Berarti di atas meja. Contohnya di sini ada sukue no ue ni sasingga arimas, di atas meja ada foto. Kemudian yubinkyo kuwa ginko no tonari ni arimas. Yubinkyo kuwa ginko no tonari ni arimas, kantor pos ada di sebelah bank. Kemudian ada contoh lagi, Hongya wa hanayato supano aida ni arimas. Nah, aida itu di antara ya, atau di tengah-tengah. Jadi Hongya wa hanayato supano aida ni arimas, toko buku ada di antara toko bunga dan pasar swalayan. Berarti ada toko bunga, toko buku, baru swalayan. Jadi si toko bukunya itu ada di tengah-tengah gitu, minasang. Nah, harus perhatikan juga yang disebut di atas sama halnya seperti kata benda yang menunjukkan tempat. Dapat menunjukkan tempat aksi dengan dibubuhkan partikel de. Contohnya, eki no chikaku de tomodachi ni aimashita. Nah, kalau ini kan ada kegiatan. Kalau ada kegiatan pakai de ya. Untuk posisinya bisa ya dipakai juga ya, eki no chikaku ya, di dekat stasiun. Kemudian ada kata benda ya, kata benda 2 ya, kata benda 1 ya, kata benda 2. Ya, di sini itu
apa ya, untuk koma ya dan lain-lain gitu. Ini dan lain-lain kayak gitu. Kalau partikel to yang telah dipelajari di pelajaran 4 itu digunakan untuk menyebut semua kata benda secara setara gitu. Sedangkan partikel ya itu mengambil beberapa saja yang mewakili lebih dari dua. Contohnya ya, ada kalanya tidak di ini ya, di sini ada keterangan ada kalanya untuk menyatakan bahwa masih ada kata benda yang tidak disebutkan secara jelas. Jadi kan ada kata dan lain-lain. Nah, dengan membubuhkan kata nado di belakang kata benda yang disebut di akhir. Contohnya, Hakono nakani tegamiya sasingga arimas. Kalau ini di dalam kotak ada surat dan foto. Sebetulnya masih ada yang lain juga, cuma tidak disebutkan. Kemudian ada lagi Hakono nakani tegamiya sasing nadoga arimas. Di dalam kotak ada surat, foto dan lain-lain. Nah, sebetulnya pakai nado ataupun tidak pakai nado di akhirnya itu ini artinya sama dan lain-lain, hanya mewakili benda yang ada di dalam hako tersebut atau di dalam kotak tersebut. Jadi tidak disebutkan semua. Kalau misalnya yang pakai to itu disebutkan semua, itu pun yang setara seperti itu. Kemudian ada Ajia Stoa Deska. Nah, ini itu adanya di Hongsatsu ya, Minnan Nihongo Hongsatsu di Kaiwanya. Itu ada kata Ajia Stoa. Nah, Ajia Stoa, Ajia Store, Asia Store ya. Contohnya di sini apa? Sumimasen, Ajia Stoa wa doko desu ka? Asia Store itu di mana? Maaf, Asia Store di mana? Ajia Stoa desu ka? Asia Store. Curiaku. Nah, Curiaku disingkat ya. Ini disingkat ya, Ajia Stoa. Sebetulnya Ajia Store ya. Kok jadi disingkat sih? Disingkat apaannya sih Asia Store? Store-nya itu berarti dari departemen store gitu ya, minasang ya. Nah, Asia Store desu ka? Ano biru no naka desu. Nah, di dalam gedung itu. Dalam percakapan praktek sering kali lawan bicara tidak langsung menjawab terhadap pertanyaan, tetapi menjawab setelah menegaskan inti pertanyaan si pembicara. Jadi yang tadi ditanyakan itu kan Asia Store ya, Asia Store. Itu ditanya lagi, Asia Store gitu, nanya lagi. Takutnya salah yang ditanya, yang didengar dengan yang ditanyakan seperti itu, maka perlu konfirmasi kembali. Hai, terima kasih, semoga selalu bermanfaat ya minasang ilmunya. Semoga cita-cita minasang ke Jepang itu cepat tercapai dan semoga pandemi ini segera berakhir. Hai, hanya satu titipan saya, tetap semangat, jangan pernah puas dengan hasil hari ini. Tetap terus belajar, jangan putus asa ya, jangan patah semangat di tengah jalan. Bahasa Jepang itu sulit. Nah, nggak ada yang sulit kalau misalnya kita mau terus belajar. Hai, terima kasih untuk para subscriber yang sudah subscribe, yang belum subscribe saya ingatkan kembali untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.